Akhirnya Jennifer dan akui dirinya bertemu dengan Uje. Umi Pipik angkat suara. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah. Belum lama ini nama seperti Jennifer dan Okky Setiana Dewi ikut terseret dengan kabar poligami mendiang Uje semasa hidupnya. Isu berkembang salah satu di antara mereka disebut pernah jadi istri ketiga Uje. Dengan tegas, dalam Instagram story miliknya, Pipik Dian Irawati mengatakan sama sekali tidak pernah menyebut nama selebriti yang menjadi istri mendiang Uje. Dan sekali lagi, setiap diwawancara dengan semua media, saya tidak pernah menyebutkan nama publik figur siapapun dan urusan saya bukan untuk hal itu. Sekali lagi, fokus saya hanya untuk putra beliau saja, tegas Pipik Dian Irawati dalam Instagram story miliknya. Dalam penuturannya, Pipik Dian Irawati juga mengatakan perbincangan yang dilakukannya dengan mendiang Uje di 1 minggu sebelum sang pendakwah meninggal dunia hanya mereka yang tahu. 1 minggu sebelum beliau meninggal, saya yang paling tahu apa yang dibicarakan beliau kepada saya. Dan itu biar menjadi cerita saya dan beliau saja dan Allah Ta'ala tentunya, ucap Umi Pipik. Pipik Dian Irawati juga menyampaikan permintaan maafnya kepada semua orang karena sudah terseret dalam masalah poligami mendiang Uje ini. Jennifer dan Okky Setiana Dewi sudah membantah menjadi istri mendiang Uje. Jennifer melalui pengacaranya, Firman Chandra, mengatakan kliennya hanya sekedar mengenal dan pernah bertemu mendiang Uje saja. Info yang saya dapatkan, ketemu itu hanya sekali, itu pun di rutan Pondok Bambu. Tidak spesifik mengatakan apakah ketemu pada saat di rutan yang pertama atau kedua, tapi intinya ketemu dengan Uje itu di rutan Pondok Bambu, ungkap Firman Chandra. Dia pun menjelaskan, bertemunya Uje dan Jennifer di rutan Pondok Bambu bukan hal spesial yang perlu dibesar-besarkan. Sebab Uje mungkin saja diundang ke rutan untuk memberikan siraman rohani pada para tahanan. Bukan khusus bertemu untuk Jennifer dan. Rutan Pondok Bambu itu adalah rutan perempuan dan tidak mungkin yang di dalam hanya satu orang. Banyak sekali. Namanya Ustadz itu pasti memberikan sebuah pencerahan religi. Pasti diundang semuanya. Nah, disitulah ketemu. Tapi ketemu itu kan tidak harus melakukan pendekatan, karena tugas Ustadz ketemu ketua atau kepala rutan untuk memberikan siraman rohani, jelas Firman Chandra. Lebih jauh, Firman Chandra menegaskan, pertemuan yang terjadi di rutan Pondok Bambu itu bukanlah pertemuan personal antara kenalan dekat. Tidak secara personal, ini yang dikatakan langsung kepada saya, apa yang disampaikan klien kami semestinya yang valid, karena sudah saya sampaikan dan mengatakan, bukan saya mas, kalimatnya sudah begitu lewat telepon tadi malam, kalau memang bukan ya harus saya sampaikan bukan, tegas Firman Chandra. Sedangkan Jennifer pun mengakui dirinya pernah bertemu Uje di salah satu stasiun televisi, hanya saja senada dengan apa yang diterangkan oleh Firman Chandra, pertemuan itu adalah sesuatu yang biasa. Dengan ramainya isu tersebut, Umi Pipik didesak untuk segera membeberkan identitas istri muda dari sang suami, Ustadz Jafri Al-Bukhari. Desakan tersebut dilakukan karena pengakuan Umi Pipik soal poligami mendiang Uje kian memanas. Pihak Jennifer lantas meminta Umi Pipik untuk mengungkapkan sosok istri-istri dari suaminya itu. Umi Pipik tetap enggan untuk buka suara terkait hal itu, bahkan menolak untuk diwawancara lagi soal poligami Uje. Namun baru-baru ini, Umi Pipik akhirnya angkat suara melalui instastory di akun Instagram miliknya. Dia menyebutkan alasannya menolak diwawancara karena sudah selesai dengan semua media. Lalu Umi Pipik menyampaikan bahwasanya saat ini fokusnya hanya untuk putra dari istri muda Uje. Yang fokus saya hanya untuk putra almarhum Uje di pernikahannya, tulis Umi Pipik dalam unggahan instastory-nya. Dia menyebutkan dirinya tidak salah dalam kasus ini karena tidak pernah menyebutkan nama siapapun. Di setiap wawancara saya dengan semua media, saya tidak pernah menyebutkan nama publik figur siapapun, jelas Umi Pipik. Dan urusan saya bukan untuk hal ini. Sekali lagi, fokus saya hanya untuk putra beliau saja, tulis Umi Pipik mengakhiri. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya. Ikuti terus kisah nyata selanjutnya, semoga bermanfaat.